Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk melaksanakan di sini saya akan menyampaikan program tentang bagaimana cara meningkatkan kebugaran peserta didik. Nah, di sini saya menggunakan tipe dengan memecahkan masalah dalam dunia nyata. Jadi di sini bagaimana siswa itu dapat memecahkan masalah yang terjadi pada diri mereka. Dengan cara apa? Di sini saya sebagai guru PJOK mengajak rekan-rekan guru untuk berkolaborasi. Berkolaborasi untuk apa? Untuk meningkatkan kebugaran peserta didik. Di sini saya akan mengajak guru TIK, seni budaya, IPA, dan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya di sini kenapa saya tadi ingin memilih tentang kebugaran peserta didik? Karena apa? Karena masih rendahnya tingkat kebugaran peserta didik yang ada di SMP 6 PKNJ. Kenapa di sini ketika saya lihat ketika jam olahraga mereka itu cepat lelah, ya. Nah, berarti apa yang terjadi? Apa yang terjadi dari siswa itu? Mungkin ada kendala apakah? Makanya di sini saya ingin melakukan penelitian itu. Selanjutnya tujuannya di sini program yang berdampak positif kepada murid yang berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran peserta didik. Nah, dengan program ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya arti kebugaran secara mandiri, kreatif. Nah, di sini juga kita lihat ada peningkatan kesadaran diri, pentingnya aktivitas jasmani sebagai budaya gaya hidup aktif sepanjang hayat. Ada juga di sini untuk siswa itu untuk menanamkan karakter murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan ceria. Selanjutnya, nah di sini nanti itu siswa itu ketika diberi tentang tindak lanjut ini akan membuat proyek yang dimana di sana ada produk. Nanti ketika ini terlaksana, siswa dapat membuat portofolio kebugaran jasmani dan mengunggah video tersebut. Ya, jadi nanti siswa itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Misalkan saya menganalisis kelas 8. Nah, siswa itu membuat portofolio tentang kebugaran jasmani. Mereka mencari, membuat, lalu membuat videonya tentang apa. Jadi mereka contohnya membuat video senam. Jadi mereka itu meningkatkan kebugaran jasmaninya itu dengan cara senam. Nah, nanti di akhirnya itu mereka bisa membuat render, lalu si hasil karyanya itu bisa diupload di YouTube SMP 6 PKNJ, atau portofolionya bisa ditempel di mading atau di kelas. Nah, ini tadi yang tentang saya kenapa mau berkolaborasi dengan rekan yang lain di sini. Di sini ada pertama, kenapa dengan bahasa Indonesia? Karena di sini mungkin akan membantu untuk membuat aturan, panduan sistematis mengenai alur pelaksanaan kegiatan, pembelajaran proyek mulai dari awal sampai akhir. Jadi untuk mapel bahasa Indonesia itu mungkin bisa membuat untuk alurnya, kerjasamanya. Terus di sini saya sebagai guru PJOK mungkin sebagai untuk melakukan observasi atau pengumpulan data terhadap peserta didik. Nah, untuk mapel TK mungkin di sini saya akan berkolaborasi dengan format apa? Di sini bisa dengan menggunakan format Excel untuk dibuat dalam bentuk statistika. Selanjutnya pada mapel IPA. Nah, pada mapel IPA mungkin di sini bisa jadi dengan kita berbicara dengan guru IPA, sharing sambil menanyakan mungkin bagian tubuh manakah sih yang bagus, yang cocok digunakan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Jadi itu saling keterhubungannya. Terus selanjutnya untuk seni budaya. Nah, mungkin di sini
dengan mapel seni budaya, mungkin peserta didik bisa diarahkan untuk membuat foto desainnya ya agar lebih menarik seperti itu. Terus, nah setelah semua selesai di sini, peserta didik akan mempresentasikannya di masing-masing kelas atau tadi mengunggah video. Nah selanjutnya di sini dari kegiatan rencana tindak lanjut ini apa yang diharapkan di sini? Pertama, peserta didik memiliki portofolio kebugaran mandiri ya yang mereka buat selama pembelajaran proyek. Terus yang kedua, portofolio kebugaran akan menjadi acuan untuk meningkatkan kebugaran mandiri dengan mempelajari hasil dari evaluasi umpan balik yang didapat. Yang ketiga, peserta didik membuat video tutorial atau video senam kebugaran jasmani. Nah, di sini nanti ketika peserta didik sudah membuat video tentang kebugaran, ini otomatis senam ini, misalkan membuat video senam ini akan dipakai oleh sekolah kita ya. Mungkin di acara kegiatan senam bersama mungkin bisa dipraktekkan atau dipandu oleh teman-teman mereka. Selanjutnya, nah ini ada struktur programnya. Pertama ada penguatan kebijakan dan regulasi. Mungkin pertama itu dari kepala sekolah tentang untuk kegiatan ini, ada dari pengawas pembina, tim KPK, guru dan komunitas belajar. Terus yang kedua ada bagaimana cara publikasinya. Pertama tadi bisa membuat banner atau flyer, upload video ke YouTube atau ditempel di mading, atau bisa juga di PMM atau di komunitas belajar kita yang ada di SMP 6. Ya, kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari dengan waktu 4 minggu. 4 minggu itu biasanya di sini saya nanti akan menggunakan waktunya itu tiap hari Jumat. Jadi siswa itu melakukan proyeknya itu setiap hari Jumat. Nah, dan program ini ditunjukkan untuk murid kelas 8. Nah, di sini juga misalkan ada kapasitas atau aset yang dimiliki. Jadi di sini saya itu tidak semata-mata membuat program ini, tapi saya juga menyesuaikan dengan aset yang ada di sekolah kita. Misalkan di sini aset manusia. Pertama ada aset murid. Di sini yang senang olahraga dan antusias. Kedua ada kepala sekolah dan guru pendukung kebijakan dan fasilitator pembelajaran. Terakhir ada orang tua. Di sini kita harus pasti membutuhkan orang tua yang mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh anaknya. Yang kedua aset sosial. Mungkin di sini aset sosialnya apa yang ada di lingkungan sekolah kita. Kita bisa bekerja sama dengan MGMP atau Puskesmas atau aparat tempat. Aset fisik. Nah, di sini aset fisik itu kita dapat memanfaatkan lapangan bola voli yang ada di sekolah kita. Ada parkir, sarana olahraga, laptop atau jaringan internet, gedung kelas, dan lab komputer. Ada aset politik. Nah, aset politik ini mungkin kebijakannya ada di kepala sekolah. Terus yang kelima ada aset lingkungan. Nah, di sini itu aset lingkungan itu bukan yang ada di sekolah kita saja, tapi kita bisa memanfaatkan yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya ada di lapangan voli di desa, karena kita lahannya dekat dengan desa. Terus di sini juga banyak lahan yang luas, jalannya juga aman dan memiliki udara yang segar. Terus aset agama, karena di sekolah kita sering melakukan kegiatan duha bersama, jadi di sini olahraga itu menjadi jalan. Misalnya jikalau tubuhnya sehat itu mungkin mereka juga dalam melakukan ibadahnya akan bugar ya, akan semangat. Terus terakhir ada aset finansial. Nah, ini itu aset finansial itu mungkin dukungan dari sekolah, orang tua, ini sumbangan-sumbangan seperti itu. Mungkin ini jarang terjadi, tapi itu bisa diusahakan kalau berjalan. Nah, sini ada
rencananya evaluasi. Ini tentang keseluruhan yang tadi, ada regulasi dan kebijakan, evaluasi, refleksi, publikasi, pengolahan data, jadwal, penyusunan program, dan diskusi murid atau komunitas guru. Terakhir, nah mungkin ini yang akan menjadi tantangan bagi kita dalam membuat program ini. Pertama, tantangannya apa? Ada konsistensi pendampingan guru. Ya, itu mungkin menjadi kendalanya. Apakah kita akan stabil terus, apa mundur? Terus selanjutnya ada bagaimana menggerakkan guru dan kelompok belajar sekolah, ya. Jadi kegiatan ini misalkan ketika ada program bisa menyampaikannya dalam Zoom atau apa dengan memanfaatkan komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Terus ada sama tadi bagaimana konsistensi peran murid. Terus bagaimana membuat desain portofolio dan koreo video yang menarik. Nah ini yang mungkin menjadi permasalahan nanti untuk siswa. Ini yang agak sedikit berat, karena ini harus terus didampingi oleh kita sebagai fasilitator. Terus ada menentukan dan membuat format pencapaian. Nah ini mungkin nanti kita bisa dibuat bersama-sama bagaimana sih formatnya. Terus ada keaktifan media publikasi. Terus di sini ada solusinya. Pertama, mungkin dari solusi yang pertama itu ada penguatan kepala sekolah serta menanamkan rasa tanggung jawab. Yang kedua, melakukan pendekatan dan selalu memberikan motivasi kepada murid. Yang ketiga, meminta bantuan kepada guru TK dan guru seni budaya. Ini tadi mungkin untuk cara uploadnya, desainnya. Nah ini yang keempat, bekerjasama dengan guru untuk membuat tadi format penilaian yang sesuai. Yang terakhir adalah memberikan berbagai peran kepada murid sesuai minat. Jadi kita itu ketika membuat program ini tidak boleh langsung ditentukan oleh kita, ya. Kita harus bertanya dulu kepada murid. Mungkin muridnya misalkan untuk meningkatkan program kebugaran ini, murid ingin apa? Apakah ingin senam, apakah ingin lari, atau apa ya. Jadi kita ambil suara terbanyak dari murid supaya nanti apa? Ketika sesuai dengan minat siswa, kita akan enak menjalankannya. Jadi siswa itu tidak ada keterpaksaan. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya silakan apabila ada pertanyaan tentang program tindak lanjut ini untuk meningkatkan kebugaran siswa, silakan. Ya, mangga, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program ini apakah berkelanjutan tiap tahun itu berjalan atau hanya di bulan tadi Januari Februari? Nah, bagus. Ini apabila nanti proyek ini berhasil, tentunya harus berkelanjutan, ya. Karena apa tadi ini hanya untuk kelas, misalkan untuk kelas 8A atau 8B saja. Nah, ketika ini berhasil, kita bisa coba untuk kelas 9, untuk kelas 7, ya. Seperti itu. Ini bisa untuk berkelanjutan. Silakan, ada lagi Bu bertanya? Apa cukup? Ya, mungkin itu. Terima kasih sekali atas waktunya. Silakan Bu. Iya, terima kasih atas waktunya. Ini sangat bagus sekali, ya. Mungkin ini bisa dikatakan bukan pertanyaan, bisa juga untuk sanggahan juga mungkin, ataupun tambahan untuk penguatan saja. Kalau program ini berjalan dengan baik, itu sangat luar biasa untuk sekolah kita, karena mengingat mungkin di sekolah kita itu sangat penting sekali untuk program ini, dan saya berharap kita semua bisa bekerja sama supaya program ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa ada tindak lanjut untuk yang selanjutnya. Mungkin itu, terima kasih. Ya, terima kasih atas tambahannya, bagus sekali. Jadi kita di sini sebagai guru itu ya tadi perlu yang namanya kolaborasi ini apa? Tadi ya untuk menyelesaikan suatu masalah. Kenapa? Kalau diselesaikan oleh sendiri itu mungkin masalah itu tidak akan cepat selesai. Tapi kalau kita bareng-bareng melaksanakannya, mungkin masalah itu
akan cepat selesai dilaksanakan atau apa kita akan mencapai tujuan yang kita inginkan ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam program ini. Untuk kedepannya kita bisa sambil di pembel kita ngebahasnya ya. Mungkin sekali lagi